tangga yang memang fokus untuk budidaya gapi. Nah, diajak sama Surip untuk budidaya gapi. Ketemu lagi nih dengan saya. Kali ini saya juga ditemani sama teman saya dulu berjuang bersama. Ini namanya Mas Surip Suranto. Halo. Ini Surip ya, Surip ini Surip, dari Gunung Kidul. Jadi ini inspirator juga bagi teman-teman yang pelihara gapi, karena dari dia pelihara itu pokoknya rumahnya gunung jauh, berat medannya, tapi dia bisa sukses di gapi. Angel banyu meneh. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik banget Pak Topik. Ini kebetulan ya kita kan ini Pamini Podo ya. Jadi kita ada event bareng. Kebetulan nih kita ngobrol-ngobrol bentar. Nah, ini terkait dengan usaha kita lah. Ya betul. Usaha gapi, aku ya usaha gapi kan. Nah, ini gimana perkembangan gapi atau yang dirasakan Surip saat ini ketika pandemi ini gimana? Untuk pandemi ini alhamdulillah meningkat luar biasa sekali Pak Topik. Nah, meningkat kurang lebihnya 300 sampai 400% dari biasanya seperti itu. Dan sampai kualan intinya, kualan permintaan pasar seperti itu Mas Topik. Jadi sama teman-teman tadi semua bilang ketika pandemi naik omsetnya, berarti memang terbukti bahwa gapi ini potensinya luar biasa. Pengaruh sama pandemi ya. Pengaruh. Nah, ini pandemi nggak ngaruh nih. Naik 400%. 300 ke 400% lah. 400 lah, kita gede. Terus produksi gimana? Untuk produksi sementara saya masih membangun teman-teman, membangun plasma lah, plasma untuk memperluas lagi biar produksi semakin kuat. Jadi ada yang menarik dari Surip ini. Surip ini adalah salah satu tokoh juga di Gunung Kidul. Dia mengajak teman-temannya, pemuda-pemuda di kampungnya dan di kampung sekitarnya. Bahkan tidak hanya pemuda Pak Topik. Di tempat saya ada ibu-ibu rumah tangga yang memang fokus untuk budidaya gapi. Nah, diajak sama Surip untuk budidaya gapi karena permintaan banyak. Dia mungkin stoknya dari barang-barang banyak. Dari barang-barang. Saya katakan bahwasanya yang budidaya ikan hias itu tidak hanya kaum pria, tapi ibu-ibu pun bisa melakukan, dan dicoba ternyata juga bisa seperti itu karena ibu-ibu itu masih banyak peluang kosong yang tidak ada aktivitas, makan iwak. Ini ibu-ibu apa bojomu? Ibu-ibu. Ini pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga. Bojoku terutama ya. Tapi kan pemberdayaan istri ya. Bojoku ya, tapi kebanyakan saya mulai mengajak ke ibu-ibu rumah tangga bahwasanya di sini ada peluang yang sangat besar dan sudah dilakukan ya. Dan sudah berjalan, orang dilakukan sudah berjalan. Luar biasa teman-teman. Jadi Surip ini mengajak warga di sekitar kampungnya, terutama ini ada ibu-ibu juga yang budidaya gapi. Kenapa dari budidaya gapi ini bisa minimal bisa membantu perekonomian bapak-bapak seperti itu. Jadi bapak-bapak kerja ning jaba, ibu-ibu juga di rumah tapi juga bekerja. Gitu. Bisa memberikan sedikit tambahan buat keluarga. Itu inspirasi ya. Paling tidak ini gapi ini jadi salah satu problem solving ketika ada permasalahan perekonomian gitu ya. Makanya gapi ini selain ya kalau kita tadi bilang kecantikan ikan gapi juga, ini kan juga selain itu juga ada sisi ekonomi. Betul. Dan ini bisa dilakukan dari ibu-ibu rumah tangga dari kelas yang paling selain ibu rumah tangga, saat pandemi ini banyak anak sekolah yang menganggur, dan itu juga bisa untuk membantu kegiatan pengiriman, membantu menjual produk-produk kita seperti itu. Ini salah satu contoh. Jadi Surip ini salah satu pemuda di sebuah kampung. Kemudian dia melihara gapinya laku, dia memberdayakan tetangga-tetangganya, ada yang ngirim pengiriman, pendistribusian, terus membantu pemasaran. Bahkan juga ada ngobrol masalah kutu air, dia bikin kutu air yang nyuplai ada beberapa orang di bensin itu. Di bensin Mas, kita taruhan. Kalau saya sifatnya tidak bayaran tapi taruhan sih. Dapatnya berapa nanti kita terbagi rata ke semua tim. Sistemnya kayak bagi hasil gitu ya. Bagi hasil. Jadi nggak yang kamu dapat gaji berapa enggak bagi hasil. Kalau justru dengan seperti itu dia malah semangatnya luar biasa. Semakin banyak
dapat hasilnya semakin gede juga dan semakin nyaman buat dia. Betul sekali. Jadi ini benar-benar inspirasi. Jadi teman-teman, segala cara bisa dilakukan. Keterbatasan tidak menjadi alasan sebagai modal kita, bukan menjadi alasan. Modal. Budidaya kutu air, budidaya ikan gapi itu tidak memerlukan modal yang jelas. Yang ini flashback. Dulu ketika mulai gapi modalnya berapa? Modalnya cuma 1 strevum dan 1 indukan ikan gapi. Piro lah kira-kira berapa? 100.000? Kurang lebih 50 sampai dengan 100.000. 50.000 men. Sekarang omsetnya tadi dah 30-an, Pak. 30.000. 30-an. Wah. 30-an men. 30. Dari alhamdulillah kalau semua itu ditekuni, insya Allah suatu saat menemukan titik nyaman. Iya. Itu teman-teman, dan ini saya beberapa kali ke rumahnya. Dan itu rumahnya luar biasa, pelosok banget. Jadi untuk kesana aja nggak bisa pakai mobil. Betul sekali. Pakai motor pun nggak bisa, Mas. Pokoknya boro-boro mobil motor pun serba nggak bisa sekarang. Pesawat berarti. Jadi pakai kapal mah bisa kalau pakai kapal. Jadi ini inspirasi dari orang yang mungkin bisa dibilang dari benar-benar desa, aksesnya sulit, tapi 30 juta sebulan. Gila itu. Cuma dari gapi. Udahlah teman-teman yang mau berwirausaha gapi atau beternak gapi, ini benar-benar sampling cerita sukses dari Surip ini. Oke. Terakhir buat teman-teman yang melihat ini, biar jadi motivasi. Kira-kira motivasi buat teman-teman yang lihat acara ini nih. Dari aku ngerti banget kamu dari kamu kerja dulu nagih utang. Betul sekali. Nagih utang. Koperasi simpan pinjam. Ya, koperasi simpan pinjam. Perkosone biar kita jualan dragon sampai jam 4 malam. 4 pagi packing. Sampai siang. Sedang aja ya. Luar biasa sulitnya dulu. Nah ini motivasi buat teman-teman, karena saya juga salah satu ngerti dewe kita ya. Kita mainan gapi dulu awal itu kayak gitu ya. Luar biasa sulitnya. Dan sekarang jualannya udah mudah banget. Ini buat motivasi teman-teman nih. Kira-kira apa buat motivasi? Untuk teman-teman yang jelas pengennya fokus saja lah, fokus bahwasanya ya fokus dan yakin kalau ikan gapi itu bisa mendongkrak perekonomian dan bisa jadi apa ya, pendapatan utama seperti itu. Tidak harus kerja kemana-mana lagi. Budidaya ikan gapi kalau ditekuni, diseriusin, yakin pasti akan menemukan titik temu dan menemukan pangsa pasar yang tidak kita duga seperti itu. Keterbatasan kalau jadi alasan, nanti ketemu Surip. Monggo teman-teman bisa main ke kelompok saya. Nama kelompok saya adalah Edukasi Budidaya Ikan Hias Gapi di Pucuk Gunung. Di Pucuk Gunung. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Surip. Ini motivasi buat teman-teman, motivasi buat saya sendiri, dan aku semangat terus. Salah satunya juga melihat semangatnya Surip ini. Jadi dari segala keterbatasan saya tahu semua kebetulan, dari rumahnya dari awalnya seperti apa tahu semuanya. Jadi salah satu motivasi juga kalau saya sampai kalah sama Surip yo isin. Aku mau main dong iso. Banyune oke ya. Kalau kalah harus gudeg ya isin. Jadi ini motivator saya juga. Kebetulan beliau juga guru saya, saya dari kecil soalnya. Blok kodo. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman, dan mudah-mudahan ini juga kita selalu ngasih motivasi dari inspirator-inspirator seperti ini, dan tetap semangat terus belajar di Gapi dan jadi breeder Gapi. Semangat, salam Swasti Farm. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.